Pada pagi ini kita akan meneruskan ibadah kita di dalam siri khotbah kitab Nehemia dengan tema besar dia, mandat memulihkan penyembahan, pekerjaan, dan semangat. Pagi ini kita akan masuk ke dalam bab 13, yaitu bab yang terakhir di dalam siri khotbah ini. Dan tema pada pagi ini adalah mengekalkan kebangunan. Apakah maksudnya mengekalkan kebangunan? Apakah itu perkataan mengekalkan kebangunan itu? Apabila kita berkata tentang perkataan kekal, mengekalkan, ianya bukan sesuatu yang sekali lakukan terus habis, tidak. Tetapi ianya perlu usaha yang berterusan. Di dalam hidup kita sehari-hari, kita berdepan dengan usaha untuk mengekalkan kebangunan hidup kita. Bagi orang yang bersekolah, setiap hari mereka harus kekal sehat untuk bersekolah. Kekal dan meningkatkan jati diri mereka untuk kekal meningkatkan prestasi persekolahan mereka. Bersekolah, memulai sekolah satu perkara yang baru ataupun satu cabaran yang baru. Tetapi kekal untuk terus berprestasi di sekolah itu perkara yang baru juga. Bagi yang bercinta, untuk mengekalkan percintaan itu adalah satu usaha yang perlu dilakukan. Siapa yang bercinta di sini? Bagi yang bertunang, siapa yang bertunang di sini? Nando yang bertunang, kan? Ada Nando ke sini? Hubungan di dalam pertunangan itu adalah satu usaha yang perlu dilakukan. Ya. Bagi yang bersekolah, kamu tidak digalakkan untuk bercinta. Kenapa? Kalau kamu bercinta waktu sekolah, kamu harus ada komitmen bercinta, belajar, dan dengan Tuhan lagi. Jadi banyak dia punya pembahagian. Dan bagi yang bercinta, kalau kamu tidak bersedia untuk berkahwin, jangan bercinta. Karena tujuan bercinta itu adalah mau berkahwin. Bagi yang berkeluarga, bila sudah berkahwin, mengekalkan hubungan suami istri juga adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian. Dan bila sudah mempunyai anak, itu juga satu komitmen yang perlu diberi perhatian. Perlu dibangun, perlu diusahakan. Tidak ada perkawinan yang bahagia tanpa usaha, betul gak yang sudah kawin? Ya. Ia satu perjuangan. Kalau sudah kawin, dia pandai tengok kiri kanan, istri nanti marah. Itu satu proses, satu perjuangan. Sebab itu bagi yang bertunang, itu sudah kawin. Kalau di dalam budaya orang Yahudi, bertunang itu adalah seperti berkahwin. Sebab itu apabila Yusuf mau menceraikan Maria, dia mau menceraikan Maria secara sembunyi-sembunyi. Sebab hal itu memalukan. Dia seperti berkahwin. Oke, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Begitu juga apa yang berlaku di dalam sejarah bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda ini, di dalam kitab Nehemia. Nehemia telah memulai dan memimpin pembangunan tembok Yerusalem dan menghadapi pelbagai cabaran. Dari luar, cabaran daripada pemimpin di kawasan itu, Tobia, Sanbalat, dan juga cabaran dari dalam. Apabila sesama sendiri mereka menggadaikan kebun, menggadaikan harta mereka, menjual anak mereka untuk kelangsungan hidup, menjual anak sebagai hamba untuk
kelangsungan kehidupan mereka. Begitu juga di dalam keadaan yang sangat kuat cabaran dia, mereka boleh menyiapkan tembok itu di dalam masa 52 hari. Dan selepas siap, Nehemia menghadapi masalah yang lain lagi. Dia mau dibunuh. Dia juga berdepan dengan masalah kurangnya penduduk di dalam kota Yerusalem. Dia juga perlu berusaha untuk membawa semua bangsa Yahuda yang masih tinggal di luar, suku Lewi yang masih tinggal di luar kota, untuk masuk tinggal di kota Yerusalem. Karena ini sangat penting untuk menjaga kota itu. Suku Lewi sangat penting untuk menyelenggarakan ibadah di Bait Allah. Kalau tidak ada suku Lewi, makanya kuranglah orang yang boleh menyelenggarakan ibadah di Bait Allah. Dan bila semua ini telah berjaya dilakukan, sepertinya sudah selesai, sudah selamat, petugas di Bait Allah telah diatur, keperluan suku Lewi juga telah diterangkan, para imam telah ditugaskan, maka Nehemia merancang untuk kembali ke Puri Susan menghadap raja. Ya, pada masa itu masih Raja Artasasta. Dia perlu menghadap Raja Artasasta karena pada masa itu wilayah Yerusalem di bawah pemerintahan Persia. Dan raja itu adalah Raja Artasasta yang memerintah. Dan beberapa waktu dia di sana, dia kembali ke Yerusalem. Dan apa yang berlaku? Dia sangat terkejut apabila dia mengetahui perkara yang sangat menyedihkan hatinya. Usaha untuk mengekalkan kebangunan rohani di kota Yerusalem yang dia lakukan sebelum itu sepertinya mau hancur. Usaha yang dia lakukan sudah rusak. Imam besar, Imam Eliasib, yang dipercayakan untuk meneruskan ibadah di Bait Suci, dia menyediakan bilik untuk Tobia di pelataran Bait Allah. Tobia sudah tinggal di dalam Bait Allah itu. Bahagian yang sepatutnya menjadi hak suku Lewi, persembahan yang sepatutnya diberikan kepada suku Lewi, itu tidak dijalankan lagi. Maka suku Lewi ini tidak ada tempat bergantung, mereka harus menyelenggarakan ibadah di Bait Allah. Mereka terpaksa keluar mencari makan di luar. Maka ibadah di dalam Bait Allah tidak dijalankan. Para penguasa yang menjalankan tugas, yang diberi tanggung jawab membiarkan Bait Allah tidak berfungsi. Satu pertanyaan kita di sini, selepas semuanya siap, ibadah dimulakan di Bait Suci, petugas ditempatkan, dan pada bab yang ke-13, semua usaha membangunkan kerohanian itu menjadi sia-sia. Pertanyaannya, di manakah Allah? Kalau kita di tempat Nehemia, apakah kita akan bertanya, di manakah Allahku yang kusembah? Apakah dia merestui perjuangan Nehemia? Apakah Nehemia menyesal terhadap Allah yang dia sembah? Dan lebih lagi, apakah Nehemia berputus asa dan tidak mau berbuat apa-apa lagi? Apakah Nehemia tidak mau membangun lagi selepas itu? Dan kita melihat apa yang berlaku. Yang poin yang pertama di sini, kembali kepada Tuhan.
Mari kita baca sama-sama Nehemia 13 ayat 11. Sama-sama. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Jadi Nehemia di sini dia tidak berhenti. Dia menyesali para penguasa. Dia tidak menyesal kepada Tuhan. Dia tidak menyesal kepada Allah yang dia sembah. Tetapi dia menyesal ke atas perbuatan orang-orang yang tidak menjalankan tanggung jawab mereka di bait Allah. Ini menunjukkan Nehemia sangat mengenal Allah yang dia sembah. Dia tidak berputus asa, tetapi dia merencanakan untuk membersihkan bait Allah semula. Dia merencanakan pertobatan dan dia mulai bertindak mengumpulkan orang Lewi untuk kembali bertugas di bait Allah. Dia merencanakan pertobatan dan dia merencanakan membawa pertobatan itu, membawa orang-orang Israel pada masa itu, khususnya bangsa Yehuda, untuk bertobat kepada Tuhan. Pelajaran yang kita boleh ambil di sini, kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Posisi kita adalah kudus dan benar di hadapan Tuhan. Walau bagaimanapun, di dalam keadaan kita yang masih berdosa, boleh berdosa, selalu melakukan kesalahan, apakah kita mempunyai misi, mempunyai keinginan, mempunyai tindakan untuk bertobat dan berbalik daripada kehidupan kita yang jahat? Yang seterusnya, bagaimanakah mereka memperbaharui kebangunan rohani mereka? Yang poin yang kedua di sini adalah mereka memperbaharui kerohanian mereka di dalam iman. Katakan, memperbaharui di dalam iman. Sekali lagi, memperbaharui di dalam iman. Mereka mengimani apa yang diperintahkan dan difirmankan oleh Tuhan melalui Musa. Mereka percaya Allah yang mereka sembah. Mereka percaya Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, nenek moyang mereka sebelum itu. Mereka percaya apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa. Lalu mereka menjalankan ibadah mereka sesuai dengan apa yang Allah telah perintahkan kepada Musa. Mereka tidak melakukan ibadah mereka sembarangan. Mereka tidak melakukan ibadah mereka atas dasar keinginan mereka sendiri. Mereka tidak melakukan ibadah mereka apa yang selesa buat, apa yang tidak selesa tidak buat. Mereka tinggalkan, tidak. Mereka melakukannya berdasarkan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka. Itu menunjukkan iman mereka kepada Tuhan. Itu menunjukkan iman mereka kepada firman yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Di dalam Nehemia 12 ayat 43, pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Mereka mempersembahkan korban. Bukan itu saja, tugas para Lewi seperti sebelum ini juga dikembalikan. Apa tugas mereka? Di dalam Nehemia 12 ayat 44, pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan. Bilik-bilik untuk persembahan khusus,
untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bahagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Tugas para penyanyi juga dikembalikan oleh Nehemia. Di dalam Nehemia 12 ayat 46, karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian syukur dan nyanyian syukur bagi Allah. Sumbangan kepada para Lewi juga diberikan semula. Persembahan khusus kepada orang Lewi dijalankan semula. Di dalam Nehemia 12:47, pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Di sini kita melihat selepas orang Lewi dipanggil dan ditempatkan di posisi mereka masing-masing, maka ibadah seperti yang dilakukan sebelum itu mulai dijalankan semula. Mereka mulai membangun penyembahan. Mereka mulai memelihara hari Sabat. Nehemia memerintahkan orang untuk tidak berniaga pada hari Sabat. Bila tidak dibenarkan berniaga dan disuruh kembali ke tempat mereka, ada juga yang bermalam di pintu gerbang. Apa yang Nehemia lakukan? Dia mengusir mereka yang menunggu di pintu gerbang. Ya, ada orang-orang yang pada masa itu berniaga sewaktu hari Sabat, dan perkara itu sangat melanggar perintah Musa. Bila sudah dihalau, bila sudah tidak dibenarkan, mereka keluar bermalam lagi di pintu gerbang menunggu. Kalau dibuka pintu gerbang, mereka masuk dan berniaga pada hari Sabat. Jadi Nehemia halau mereka. Jangan di sini, jangan tidur di sini, jangan menunggu di sini. Apa yang kita boleh pelajari daripada kisah ini? Di dalam membangun penyembahan. Ya, penyembahan kita tidaklah seperti pada zaman Nehemia. Kita tidak lagi mempersembahkan korban binatang, karena Yesus Kristus adalah korban yang sempurna di atas kayu salib. Penyembahan kita juga tidak berpusat kepada bait suci. Kita tidak berkiblatkan Yerusalem. Kalau bangsa Yahudi yang menganut agama Yudaism, mereka seperti saudara kita. Mereka berkiblatkan Yerusalem. Sebab itu semasa Daniel di Babel, dia naik ke kolong atas, dia berdoa menghadap Yerusalem. Sebab itu adalah kiblat mereka. Tetapi kita sekarang tidak lagi berkiblat ke arah Yerusalem. Yesus berkata, apabila dia bertemu dengan orang Samaria, perempuan Samaria, dia berkata, tetapi saatnya akan tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini maksudnya sekarang ini kita menyembah Tuhan di dalam roh. Roh itu maksudnya tidak terikat. Dia tidak terikat dengan masa, dengan waktu, dengan di mana. Roh bebas. Jadi kita tidak terikat dengan Yerusalem. Kita tidak lagi terikat kepada bait Allah, tetapi kita memuji Tuhan yang adalah roh. Dan juga
Dikatakan di situ roh dan kebenaran. Kebenaran kepada apa? Kebenaran kepada firman Tuhan. Maksudnya kita berdoa, kita memuji Tuhan, tetapi berdasarkan kepada kebenaran akan firman Tuhan. Jadi kita tidak memuji Tuhan hanya dengan emosi kita. Kita tidak menghadap Tuhan hanya dengan perasaan kita. Tapi kita menghadap Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam hati kita, di dalam kita di sini sekarang ini kita adalah orang berdosa. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata apa? Anda dan saya adalah orang yang telah dibenarkan, dikuduskan di hadapan Tuhan. Jadi apabila kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita coba untuk sesuaikan kehidupan kita dengan kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan melihat firman Tuhan, jangan membaca firman Tuhan, coba mentaati Tuhan karena kalau saya tidak mentaati Tuhan maka saya berdosa. Bukan begitu. Kalau kita membaca firman Tuhan, mentaati Tuhan itu adalah karena penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan karena dosa itu lagi. Dosa itu sudah dihapuskan oleh Yesus di kayu salib. Tetapi kebenaran untuk kita mengikuti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan itu adalah karena penyembahan kita kepada Tuhan. Pada latihan pemimpin awam yang baru-baru ini ditekankan kerisauan tentang memang ada penyembahan, tetapi Tuhan bukan menginginkan penyembahan. Tuhan mau penyembah. Tuhan menghendaki kita bukan karena penyembahan kita, tetapi Tuhan menghendaki kita sebagai penyembah. Apa maksudnya di sini? Tuhan tidak mencari penyembahan, tetapi penyembah. Penyembah yang mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Penyembah yang mengasihi daripada hatinya yang paling dalam. Dan daripada hati yang paling dalam itu, maka timbullah keinginan dan usaha untuk mentaati firman-Nya. Kalau ada penyembah yang seperti ini, maka penyembahan itu pasti ada. Kalau ada penyembah yang seperti ini, maka nyanyian menjadi nyanyian yang terbaik. Kalau kita hidup sebagai seorang penyembah, maka musik yang kita mainkan akan menjadi musik yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau kita menari bagi Tuhan dan hidup kita adalah seorang penyembah, maka tarian kita adalah tarian yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup sebagai penyembah, apabila kita memberi persembahan, persembahan itu juga persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dia berkait rapat dengan kehidupan kita. Penyembahan itu tidak dapat dipisahkan daripada hidup kita sebagai penyembah. Kalau kita hidup sebagai penyembah, maka apabila kita beribadah kepada Tuhan, ibadah itu akan menjadi ibadah yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga tentang memelihara hari Sabat. Komitmen kepada kekudusan hidup. Apabila kita memelihara hari Sabat dan komited kepada kekudusan hidup, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita hidup sebagai seorang penyembah. Kalau kita hanya memelihara hari Sabat,
Kalau kita coba untuk hidup kudus, tetapi kita tidak berfikir, tidak mempunyai mempunyai set minda kita untuk hidup sebagai seorang penyembah yang mengasihi Tuhan, maka itu hanya penyembahan yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Penyembahan yang sangat berarti itu, korban yang sangat berarti itu adalah korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kenapa korban binatang itu dibakar? Kita ada satu bahasa yang kita selalu guna di dalam pujian. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami. Biarlah ucapan syukur ini, pujian ini menjadi korban yang berbau harum di hadapanmu. Selalu kan bahasa begitu. Itu sebab karena korban yang dibakar itu, asap dan bau yang keluar daripada binatang yang telah dibakar itu berbau harum. Kalau kamu pergi Sinaloa Bakas, dia bakar babi itu, bau harum kan? Itu bau harum itu naik ke atas. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu di dalam konteks perjanjian lama. Tapi di dalam konteks kita sekarang ini, kita adalah korban yang hidup. Kita adalah korban yang hidup, saya korban yang hidup, kamu korban yang hidup. Kehidupan kita ini yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah kehidupan yang berbau harum, pujian yang berbau harum di hadapan Tuhan. Boleh paham? Jadi Yesus tidak mencari penyembahan. Dia mencari penyembah. Jadilah penyembah yang benar. Katakan kepada orang sebelah kamu, Yesus tidak mencari penyembahan. Yesus mencari penyembah. Katakan, jadilah penyembah yang benar. Yang ketiga, membangun kembali dan mempercayai Tuhan. Apa yang Nehemia lakukan? Nehemia mulai berdoa kepada Tuhan. Nehemia 13 ayat 14, Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Nehemia berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Apabila dia melihat masih ada orang yang melakukan kerja pada hari Sabat, ada lagi yang memeras anggur, membawa berkas gandum, anggur, buah ara dimuatkan di atas keldai pada hari Sabat, Nehemia mulai bertindak. Dia bukan saja berdoa, tapi dia mulai bertindak. Nehemia menegur perbuatan mereka. Nehemia menyuruh orang Lewi mentahirkan diri mereka, membersihkan diri mereka, menjaga kekudusan pada hari Sabat dengan menempatkan penjaga di pintu gerbang supaya tidak ada orang yang keluar dan masuk pada hari Sabat. Nehemia 13 ayat 22, juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Di dalam Nehemia 13:29, Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Jadi di sini Nehemia mulai membangun semula ibadah di bait Allah. Ayat 31, pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku,
ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Ya seperti yang kita lihat tadi, kayu api itu kegunaan dia adalah untuk membakar korban. Dan asap yang naik itu adalah asap yang menyenangkan hati Tuhan. Itu konteksnya di perjanjian lama. Dan perjanjian yang baru seperti kayu yang perlu disediakan selalu untuk pembakaran. Seperti persembahan korban yang perlu disediakan. Demikian juga kehidupan kerohanian kita perlu dijaga supaya tetap setia melayani Tuhan. Kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan itu perlu selalu disegarkan. Api pelayanan itu harus selalu disemarakkan. Sekarang kesimpulannya, coba kita melihat di dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Khususnya di dalam negara kita sendiri. Konteksnya di sini Malaysia. Daripada mata kasar kita, dari semua aspek dunia ini, negara ini, ya kita selalu melihat promosi Malaysia semakin maju, dunia semakin maju. Tetapi sebenarnya dunia ini semakin tua. Dari penglihatan mata kasar, fisikal dia semakin maju, semakin tua, dan semakin rosak. Kita melihat dunia yang maju dengan teknologinya, dengan perubatannya, dengan kecanggihan. Walaupun di Sabah ini jalan raya di Sabah tidak sama dengan di Semenanjung. Jalan raya kita tidak sama dengan saudara kita di Semenanjung. Tetapi maju. Kita disebut sebagai negara yang mulai maju. Tetapi apakah di dalam keadaan dunia yang semakin rosak, negara yang juga mungkin semakin rosak, anak-anak muda yang semakin rosak, bagaimanakah kerohanian juga semakin rosak? Apakah kerohanian kita, apakah kerohanian anak-anak muda kita juga semakin rosak? Apakah kerohanian jemaat juga semakin rosak? Jawabannya di sini ada di dalam bab 13 itu. Kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak menyemarakkan api kerohanian kita, kita juga semakin rosak. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, kalau kita mulai memperbaharui kerohanian kita, kita bertobat dan menolak jalan-jalan yang jahat, pasti Tuhan setia dan menjaga kita. Sehingga kita tidak binasa. Tubuh kita binasa, tubuh kita lemah, tubuh kita mungkin sakit, tidak kuat. Dan sampai masanya kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi kerohanian kita tetap hidup selama-lamanya. Jadi mulailah daripada hari ini kita mau berdoa, kita mau bertobat untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bertobat, tinggalkan kehidupan yang memusuhi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memusuhi kita. Bertobat. Kalau kita tidak mau datang ibadah, bertobat. Karena Tuhan tidak pernah menjadikan dirinya musuh kita. Tuhan bahkan menyelamatkan kita dan menjaga kita. Jadi berdoa pada waktu ini, berdoa untuk pertobatan ibu bapamu.
para ibu bapa, berdoa untuk pertobatan anak-anak kita. Berdoalah untuk saudara lelakimu, saudara perempuanmu. Berdoa untuk adik-beradikmu kembali dan bertobat kepada Tuhan. Berdoalah untuk negara kita. Berdoa untuk majikan kita, untuk bos kita. Karena firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Biarlah kita pada masa ini mengambil masa untuk berdoa, mencari Tuhan di dalam doa kita, membangun kerohanian kita. Datang kepada Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk masa ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memimpin kami untuk kembali membangun kerohanian kami kepada Tuhan. Berdoa, menyesal, dan kembali menyegarkan kembali kerohanian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan khotbah tadi dalam tajuk mengekalkan kebangunan. Salah satunya adalah kembali kepada Tuhan. Jadi kita perlu kembali kepada Tuhan. Dan kenapa saya ada di sini? Sebab kita ingat 16 September adalah hari yang penting untuk Malaysia, di mana kita memperingati pembentukan Malaysia pada waktu itu. Jadi selain daripada kita mengarahkan hidup kita, penyembahan kita dalam gereja, kita juga perlu menunjukkan hidup kita dalam kesejahteraan kota ataupun Malaysia. Seperti mana dalam khotbah Cikgu Samson tadi, kalau anda mendengar, dia berkata, orang Israel ataupun Yosua, dia berdoa, dia menunjukkan doanya, kiblatnya ke Israel. Jika anda memperhatikan agama lain seperti jiran tetangga kita, mereka juga berdoa dan menunjukkan kiblat mereka ke Mekah. Bagaimana dengan orang Kristen? Saya mau katakan kiblat kita adalah Yesus. Apabila anda berdoa, apabila anda menyembah Tuhan, kita tidak menunjukkan kiblat kita pergi Mekah atau Israel, tapi kiblat kita menuju kepada Yesus. Maka dengan itu, saya mau membawa kita bersama-sama, ada PowerPoint juga disediakan, bahan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk Malaysia. Mari kita menunjukkan doa kita, memusatkan kiblat doa kita kepada Yesus. Mari kita berdoa, ucapkan berkat untuk Malaysia. Berkati Malaysia, berkati pemimpin-pemimpin, sebutkan nama mereka. Berkati tanah yang kita diami, berkati tanah Labuan supaya dapat menghasil. Berkati tanah-tanah di kampung-kampung supaya ladang-ladang sawit semakin meluas, diberkati Tuhan. Jadi semua ini ada di dalam PowerPoint. Anda boleh berdoa secara bebas sambil music akan bersama-sama dengan kita. Anda boleh bebas berdoa. Berdoalah dengan suara yang dengar supaya kita dapat bersama-sama mengucapkan doa dan berkat ini untuk Malaysia. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya Bapa di syurga Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kerana kami tinggal di negara kami Malaysia. Kerana Tuhan memanggil dan menempatkan kami di tempat ini. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan, ketika kami berada di tempat ini, kami perlu berdoa untuk kesejahteraan kota kami. Kami berdoa untuk keharmonian negara Malaysia. Ya Tuhan, berkatilah Malaysia Tuhan. Berkatilah negara kami Tuhan. Supaya Malaysia diberkati Tuhan. Dilindungi Tuhan.
Ya Bapa, kami berdoa untuk kepimpinan, barisan-barisan kepimpinan dalam kabinet menteri. Kami berdoa berkati hidup mereka Tuhan, supaya mereka hidup benar di hadapan Engkau. Kami berdoa Tuhan, segala penindasan, etika-etika yang tidak baik, rasuah, penyalahgunaan kuasa, kami berdoa di dalam nama Yesus disingkirkan. Sikap-sikap memanipulasikan rakyat, kami berdoa, kami mengalami penerobosan di dalam Tuhan. Kami berdoa, biarlah kepimpinan kami menjadi pemimpin yang penuh kasih, pemimpin yang memiliki integriti dalam hidup. Kami berdoa pemimpin yang berhikmat, pemimpin yang mempunyai kasih hikmat di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa berkati kepimpinan negara kami ya Bapa. Berkati ketika mereka melihat dalam hal politik, dalam hal sosial, dalam hal ekonomi. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat di atas hidup mereka. Kami bahkan tidak lupa berdoa untuk Perdana Menteri kami. Kami berdoa berkati dia Tuhan, berkati dengan kesehatan yang baik, berkati dengan berikan hikmat kepada Tuhan. Biarlah dia dapat mengetahui, dia dapat melihat keperluan rakyat. Kami berdoa kiranya ada penasehat-penasehat, kiranya ada pemimpin-pemimpin rohani yang boleh bercakap dengan Perdana Menteri kami, yang boleh bersama-sama dengan dia untuk memperlihatkan, untuk memimpin negara ini dengan sebaiknya. Oh haleluya Yesus, kami berdoa berkati semua tanah-tanah yang ada di Malaysia, baik yang ada yang di Semenanjung, yang di Sarawak, yang juga ada di Sabah ini Tuhan. Berkati semua tanah kami supaya menghasil, supaya tanah kami berhasil ya Tuhan. Supaya setiap tanah-tanah yang diusahakan, setiap pengusaha-pengusaha, setiap apapun yang dilakukan peniaga-peniaga, baik di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kami berdoa Tuhan, berkati proyek tanah ini supaya mendatangkan hasil yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami bahkan berdoa untuk keharmonian daripada kepelbagaian suku, kaum dan bahasa, baik yang ada di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak. Biarlah setiap perbezaan ini kami dapat bersama-sama mencapai keharmonian bersama. Kami tidak mau ada pemisah yang memisahkan kami, seperti pemisahan dari segi agama yang mendatangkan perpecahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, supaya kiranya negara kami akan mencapai keharmonian dan kesatuan. Kami berdoa untuk pendidikan dan kerajaan. Ya Bapa, berkati sistem pendidikan di dalam negara kami Malaysia, supaya pendidikan kami akan bertambah baik dan dapat mendatangkan manfaat dalam kehidupan anak-anak yang menuntut di sekolah-sekolah, baik tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, college, university, institute. Kami berdoa supaya semuanya ini akan diberkati Tuhan, akan dapat menjadi berkat bagi anak-anak, bagi semua penuntut-penuntut. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa kita. Malaysia bermazmur. Malaysia bermazmur, Malaysia bermazmur. Katakan Malaysia bermazmur. Malaysia bermazmur, Malaysia bermazmur. Kami anak-anak Allah di Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung, diikat dengan kasih Yesus. Bangsa terpilih, imamat rajani,
bangsa besar kepunyaan Allah. Sekali lagi kami anak-anak di Malaysia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung, karena kasih Yesus, kami bangsa terpilih, imamat rajani. Mari kita angkat tangan kita untuk berdoa dan memberkati Malaysia. Malaysia penuh api kemuliaannya. Malaysia penuh kasih dan kuasanya. Malaysia pelita dan garam dunia. Malaysia, oh tanah airku. Sekali lagi katakan, kami anak-anak di Malaysia. Kami anak-anak Allah di Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung, hingga dengan kasih Yesus, kami bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa besar. Inilah doa kami Bapa. Penuh api kemuliaannya. Malaysia penuh kasih dan kuasanya. Malaysia pelita dan garam dunia. Malaysia, oh tanah airku. Malaysia, Malaysia penuh api kemuliaannya. Malaysia penuh kasih dan kuasanya. Malaysia pelita dan garam dunia. Malaysia, oh tanah airku. Malaysia, oh tanah airku. Sekali lagi katakan Malaysia. Malaysia, oh tanah air. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita hari ini. Haleluya, pertandingan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Dari pemenang dalam skala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersama katakan, lebih dari pemenang dalam
segala perkara. Iblis tak dikalahkan